Menurut wujudnya, Bang, kata benda itu dibagi dua. Apa itu? Apa? Pertanyaannya apa ya, Pak? Oh. Kata benda dibagi menurut wujudnya. Apa itu? Kata benda diklasifikasikan ke dalam dua menurut wujudnya. Kalau oke, clue-nya seperti ini. Bagus. Coba diulang. Abstrak dan kolektif, bukan, Pak? Concrete. Abstrak artinya kalau kamu bilang begini, bahasa anak KBG sekarang, muka lu abstrak banget sih. Itu udah parah banget, teman-teman. Kalau kita bilang mukanya abstrak banget, setan dong. Kalau mukanya abstrak artinya nggak bisa dilihat, ya kan, nggak ada wujudnya. Jadi teman-teman, jangan bilang lagi kalau ke temannya mukamu abstrak banget, jangan. Karena abstrak artinya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalau concrete berarti bisa dilihat secara kasat mata. Ya, paham ya? Itu menurut wujudnya. Saldona, thank you, Johnson. Yes, sure. Thanks. I go to Saldona. Mana Mas Sal? Can you open the camera, Sal? Iya, itu dong. Saldona, tadi ada kata si Johnson, ada abstrak, ada concrete. Coba dulu berikan contoh masing-masing. Yang abstrak contoh kata bendanya apa? Contoh abstrak ya, Pak? Nggak usah googling dulu yang di otak kamu, yang sudah kamu ingat. Apa contoh kata benda abstrak? Oke, kalau wajah itu benda abstrak nggak? Wajah. Agak. Wajah kamu bendanya abstrak nggak, Saldo? Bukan, Pak. Oh iya, karena Gerald bisa lihat wajah kamu, saya bisa lihat wajah kamu, berarti bukan abstrak. Apa benda yang tidak bisa dilihat, Bang? Selain setan ya. Benda setan. Ya, Pak? Iya, setan aja kadang-kadang kalau orang bilang bisa dilihat. Kalau saya sih nggak percaya. Saya nggak bisa lihat setan. Ada, tapi itu kan makhluk halus. Nggak bisa dilihat. Kalau Saldo, apa benda yang tidak bisa kamu lihat dengan mata? Seperti bakteri, Pak. Bakteri bisa. Makanya kita belajar bakteri. Orang biologi kan pakai mikroskop. Makanya tapi bisa itu kan bisa ada bentuknya kan, bakteri kan. Udara. Kalau nggak ada bentuknya nggak bisa diobatin dong, Saldona. Iya, Pak. Iya. Makanya kita pakai mikroskop untuk udara. Iya. Emang kamu bisa melihat angin, Saldo? Tidak bisa, Pak. Contohnya kalau misalkan si teman kamu dulu SMA sering buang angin, emang kamu lihat bentuk anginnya? Tidak, Pak. Iya. Oke, jadi itu salah satu benda abstrak ya, adik-adik. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Cinta, emang cinta bisa dilihat? Tidak. Iya, jadi nggak pernah kita bilang saya punya satu cinta untuk kamu, nggak ada. Emang bisa dilihat satu cinta, dua cinta. Jadi perasaan itu nggak bisa dilihat ya adik-adik. Jadi love itu hatred, kebencian, kasih sayang itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itulah contoh-contoh benda yang abstrak. Gitu. Contohnya di bahasa Indonesia banyak kata benda yang diakhiri an, perselingkuhan, kemunafikan. Itu kan nggak bisa dihitung, ya kan? Oke.
Jadi kata benda abstrak kamu langsung berpikir, oh ini bisa saya lihat secara kasat mata nggak sih? Oh berarti ini kata benda abstrak, ya. Kalau bisa dilihat berarti konkret, gitu ya. Kenapa? Coba saya tanya Melki dulu. Thank you Saldo. Iya Pak. Melki. Ya Pak. Melki. Apa sih fungsinya kita belajar noun ini sebenarnya sehubungan dengan bahasa Inggris? Kita harus tahu dulu loh dasarnya biar kalian lebih excited nih belajarnya. Emang nantinya fungsinya kita belajar noun dan pronoun ini apa sih? Ayo. Belajar grammar Pak. Oh, grammar itu apa sih menurut kamu? Orang sering bilang grammar. Emang grammar itu apa sih, Bang? Jangan bilang pintar-pintaran kita, aduh aku malas belajar tenses, aku malas belajar grammar. Emang grammar itu apa, Bang? Kata bahasa bukan Pak? Iya, di bahasa Indonesia juga ada kan tata bahasa, ada subjek, predikat, dan objek. Bahasa Inggris juga di semua bahasa pasti ada grammarnya. Ya, tetapi struktur bahasa satu dengan bahasa yang lain unik-unik, teman-teman. Kalau di bahasa Jepang, kalau di bahasa Inggris ada tensisnya, di bahasa Jepang juga ada tensisnya. Di bahasa yang lain juga ada tensisnya. Contohnya, kalau di bahasa Inggris tensisnya terlihat dari penggunaan kata kerjanya. Ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk ketiga. Kalau di bahasa Jepang itu di akhiran kata kerjanya wakarimasu, wakarimashita, ya kan, ada masu, masita. Nah itu tensis mereka. Kalau di bahasa Indonesia meskipun kita nggak ada dipelajari di bahasa Indonesia dulu, ada nggak tensisnya? Ada. Pernah nggak kamu bilang saya curi nenas kemarin? Ya kemarin itu menandakan kegiatan mencurinya sudah berlalu. Ya, kalau kamu bilang saya sedang belajar bahasa Inggris, ada tensisnya dari kata apa? Sedangnya, berarti belajarnya itu sedang terjadi saat ini di saat kamu ngomong. Nah, jadi semua punya grammar, ada struktur. Badan kamu juga punya struktur. Kalau kepala kamu di bawah, kaki di atas, itu bukan struktur yang baik. Bahasa juga seperti itu. Kamu coba bilang bahasa Indonesia gini, makan di sana makan di sana kamu pisang. Nah, apa sih kalimat kamu, pusing nggak tuh? Makan di sana kamu pisang. Ya, harusnya kamu makan pisang di sana. Jadi kalau strukturnya tidak benar, pusing juga nanti pembacanya. Nah, karena kamu sebagai akademisi yang karena UKI sudah internasional, unggul, kamu nanti akan dipertanggungjawabkan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi gitu adik-adik. Makanya kalian di Gunadarma juga angkatan seperti kamu, karena saya mengajar kampus lain juga, semua kampus, semua mahasiswa belajar bahasa Inggris. Ya, jadi bukan UKI aja. Saya di UKI kok dapat bahasa Inggris. Saya di Unindra enggak, di UNJ enggak, belajar semua. Ya. Jadi makanya jangan berpikir kamu aja yang belajar bahasa Inggris. Saya kan bukan non sastra atau bukan fakultas pendidikan bahasa. Karena bahasa Inggris bahasa internasional dan kamu hidup sekarang di dunia internasional, kamu harus paham bahasa Inggris. Ya, setidak-tidaknya makanya saya selalu berharap kalian untuk speak in English, karena nanti aplikasinya adalah kalian nanti kalau presentasi, yang saya lihat nih anak-anak tekniknya, saya kenal banyak dosen teknik, Pak Diki, Bu Melia, Pak banyak lah. Jadi mereka itu kadang-kadang membutuhkan kami untuk menerjemahkan paper mereka biar bisa terbit ke artikel atau jurnal internasional. Kamu mahasiswa juga nanti diharapkan untuk terjun ke dunia internasional melalui paper-paper kalian. Ya kan, kalian harus presentasi.
ya kan? Jadi kalau kalian pintar pun tekniknya, ya A semua nilainya, tapi ketika kamu nanti dipromosikan menjadi seseorang yang higher lebih tinggi lah ya, pengawas kayak chief kah atau apa, kamu mentok-mentoknya di bahasa. Itu yang kalau para mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya curhat di Facebook. 5 tahun kemudian dia chat ya kan, tiba-tiba di inbox, Pak ternyata bener ya, saya nih nggak bisa ke Arab Saudi karena saya nggak bisa presentasi bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya parah banget Pak, ya kan? Percakapan sehari-hari aja saya nggak bisa. Padahal itu saja yang saya butuhkan. Gitu. Jadi mulai sekarang sudah terbuka ya pikiran kamu. Why do you have to learn English? Jadi saya selalu membuka dulu pikiran kalian biar berpikir, ini mah yang penting lulus aja lah. Bisa saya kasih kalian A semua, tapi bisa nggak kalian pertanggungjawabkan? Gitu, ya. Oke. Don't worry about your score, seperti yang I told you just now. Selama kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, datang ke kelas saya dengan rajin, pasti nilainya juga bagus, ya. Oke. Adik-adik, jadi saya harapkan kalian memahami materi noun dan pronoun inilah yang nanti menjadi subjek dan objek ketika kita membuat kalimat. Paham ya? Kenapa kita mempelajari ini di awal? Karena untuk membuat kalimat kita membutuhkan subjek dan objek. Subjek dan objek itulah yang kita ambil dari noun. Nah, sekarang yang saya share ya. Kalian bisa tutup kamera untuk menghemat data. Saya akan share screen, tolong diperhatikan kenapa kita perlu mempelajari ini. Sebelum saya ke PPT utama, lihat nih ya. I need someone here. Lihat adik-adik bedanya dengan yang di bawah ini. She needs someone here. Ya. Mary needs someone here. Danu and Sil someone here. Lihat adik-adik. Lihat ya. They need someone here. Lihat adik-adik, kenapa kita perlu, seperti yang saya bilang tadi, kenapa sih kita perlu? Lihat nih ya, saya bikin warna saya biar kalian paham. Lihat perbedaannya, ketika kamu menggunakan I, ya, di sini kata kerjanya need, tidak pakai S. Kenapa ketika dia pakai she, dia pakai S? Ya karena memang begitulah grammarnya bahasa Inggris. Ya, jadi jangan pusing-pusing. Kita dulu kan sudah belajar ini sebenarnya. Ketika subjeknya she, he, it, kata kerjanya itu pakai S atau ES. Gitu. Sedangkan Pak, di sini she. Kenapa Mary tetap dia pakai needs? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini di Mary ini yang disebut dengan noun, ya, kata benda. Tapi kata benda ini bisa diganti oleh kata ganti karena dia Mary, kita bisa ganti dengan dia. Dianya perempuan. Jadi ketika kamu mengetahui dulu personal pronoun, ada I, you, she, ya, he, it, we, they. Kenapa ini muncul? Karena gini teman-teman, kalau kita bikin kalimat, contohnya, Mary is my girlfriend. Mary lives in Jakarta. Mary terus. Nanti orang bilang ini kalimatnya nggak bagus. Makanya kita ganti Mary menjadi she. Coba saya ganti. Mary is my girlfriend. She lives in Jakarta. She has a brother and 2 sisters. Ya, jadi kita ganti menjadi she. Dia, dan dia. Jadi jangan Mary terus. Alright? Nah, Danu and Silvani need. Pak, kenapa di sini Mary nama
Di sini needs. Kenapa di sini Danu juga nama Silvani tapi dia nggak pakai S? Lihat adik-adik. Karena kalau 1 ditambah 1 itu sudah menjadi 2. Jadi meskipun ini he, dia laki-laki, tapi di sini ada she juga. Perempuan dan laki-laki kalau digabungkan 2 orang jadi they mereka. Makanya ini need, nggak pakai S lagi. Ini ya. Jadi Danu and Silvani bisa kita ganti menjadi they. Paham sampai di sini? Iya adik-adik. Jadi itu fungsinya ya. Khususnya untuk yang simple present. Nah saya akan langsung ke sini dulu. Perhatikan kita ke noun dulu ya. Noun. Nah adik-adik sebenarnya noun itu tadi sudah kita bahas ada 2 ya. Kenapa kita harus belajar noun? Karena gini yang saya bilang tadi ya. Contohnya kalau kamu Discord ya. Ya kenapa sih kita harus belajar noun? Nah ini alasannya. New slide. Nah lihat. Kalau di sini a book ya. Di sini nanti to be-nya is. Contohnya, bukan ya. The girl is my niece. Ya, perempuan itu adalah keponakanku perempuan. Kenapa di sini is? Ya, karena dia 1 orang. Coba kamu ganti the girls. Ini kan sudah lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Makanya is-nya di sini salah, harusnya are. Kenapa are? Karena kalau the girls lebih dari 1 berarti menjadi they. Kan kita kemarin waktu TK atau SD belajar she is, he is, it is, we are, they are, I am. Itulah pasangan mereka masing-masing. Jadi nggak boleh kamu ambil pasangan yang lain. Ya kan? Kalau they pasangannya are, nggak boleh is, nggak boleh am. Ya. Jadi itu makanya kita belajar ini. Contoh lagi ya. A cat is cute. Ya. Kita pakai Q is, teman-teman. Tapi kalau bilang the cats pakai S dia, kucingnya lebih dari 1 dong, berarti di sini are. Kucing-kucing itu lucu. Ya. Pakai are kita sekarang. Nah inilah yang disebut dengan countable, bisa dihitung. Karena ketika kata benda tersebut kita jadikan plural atau bendanya lebih dari 1, kita akhiri dengan S. Beda yang tadi disebutkan oleh si Johnson. Kalau yang singular itu hitungannya tetap 1 adik-adik. Singular itu sama dengan penjelasan saya begini, yang benda yang abstrak ini tetap hitungannya jadi 1, singular, nggak pernah dia plural. Ingat ya, benda yang abstrak dia tetap hitungnya singular, nggak plural. Kenapa? Karena nggak ada hitungannya. Jadi kalau kamu bilang the water is, ya, the water is pure, air itu murni. Jadi nggak pernah the water are, ya kan? Oke, jadi kamu harus perhatikan ya. Jadi kalau yang pakai kata kerja juga pasti air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Saya ini the water flows, adik-adik. Dia pakai S. Karena the water ini tetap hitungnya 1. Kita jadikan it, ya kan? The water flows from the high into the low, ya, from the high into the low. Flows. Kenapa flows? Karena the water ini hitungnya 1. Nah itu makanya ini yang disebut dengan grammar. Jadi kata benda atau subjek di sini
harus menyesuaikan kata kerja yang di sini harus sesuai dengan subjek di sini. Kalau kamu bilang ini flow langsung salah. Karena ini adalah abstrak dan hitungnya saya bilang tadi kan bendanya tetap satu. Makanya di sini harus pakai S, flows. Di sini nggak boleh or karena the water itu adalah it. Ingat it kan to be-nya adalah is. Jadi nggak boleh item, eater, nggak boleh. Karena pasangan it selalu is. Ya, kenapa? Karena tanpa it pun kamu harus paham. Jadi misalkan the water. Langsung paham kamu, oh is. Karena kita dulu mungkin SD hafalnya cuma it is, they are, we are, I am, you are. Sedangkan ketika itu diganti dengan benda yang lain, contohnya it diganti dengan the water, udah bingung kamu. Ya kan? Is atau are atau am ya. Jangan bingung-bingung ya. Kalau ketika bendanya satu, pasti dia it. Kalau bendanya dua atau lebih dari satu, itu pasti they. Paham ya? Oke, saya lanjut ke noun. Jadi adik-adik meskipun ini bahasa Inggris, I will explain in bahasa Indonesia. Alright. Nouns, lihat kalimat ini. Kylie is pro golfer. Ya. Kylie itu adalah pemain golf yang profesional. Kylie di sini sebagai kata benda yang berfungsi sebagai subjek. Jadi ini disebut dengan benda. Jadi nama kamu itu kata benda. Jensen is my student, gitu ya. The bakery has fresh baked goods. Ya, toko roti itu punya roti-roti yang segar, yang baru dipanggang, ya. Toko roti, the dog itu benda, love benda. Tapi ketika saya tanya adik-adik, yang mana jawab ya? Ini pertanyaan untuk kalian. Adik-adik, yang mana di sini yang kata bendanya tidak bisa dihitung atau abstrak? Yang mana? Kylie? Jawab. Love. Iya. Dan kalau saya tanya, ini bisa bentuk plural enggak? Boleh enggak loves? Cinta-cinta boleh enggak? Dua cinta boleh enggak? Boleh. Enggak boleh. Karena saya bilang tadi benda abstrak enggak bisa dihitung. Jadi enggak boleh a love, two loves, three loves, enggak boleh. Ya. Jadi enggak boleh atau many love aja. Karena tidak bisa dihitung. Pintar ya. Right. Thank you. Kita lanjut noun lagi. Nah, kalau di sini adik-adik, tadi belum saya jelaskan ya. Oke, jadi saya balik dulu deh, biar tulisannya hilang. Sorry, saya kok stop share ya. Oh, ternyata Gerald langsung ini ya, masih membuka kamera, bagus, pinter. Saya jelaskan. Jadi kata benda itu adalah orang, tempat, sesuatu atau ide. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah benda. Ada benda yang abstrak, ada yang benda yang tidak bisa dilihat dan benda yang bisa dilihat. Jadi noun itu di dalam kalimat berfungsi sebagai subjek dan objek, ya. Jadi nouns are the subject and the object of a sentence. Nouns. Nah, ini kalimat ini teman-teman, yang mana di sini noun? Caleb loves to play Nintendo DS. Yang mana noun di kalimat ini? A, B, C, D. Jawab. A. A, loves. Di kalimat ini. Jadi love itu adik-adik bisa jadi kata benda, bisa jadi kata kerja. Cinta dan mencintai ada dua kata yang beda maknanya. Tapi di kalimat ini, love ini kata benda atau kata kerja ya? Benda. Kerja. Iya. Kerja. Caleb menyukai bermain Nintendo DS. Jadi di sini bukan Caleb cinta. Jadi cinta kan benda. Beda kalau saya bilang my love, cintaku. Nah, itu kata benda. Love di sini kata benda. Tapi kalau misalkan my love is sincere, ya. Cinta saya suci atau tulus, ya.
Love di sini adalah kata benda sebagai subjek. Makanya dia di sini is. Karena love itu it, ya. Tapi kalau saya bilang I love you, love di sini kata apa, adik-adik? Benda atau kata kerja? I love you. Iya, saya mencintai kamu ini. Nah, kalau di sini berarti kata kerja. Jadi yang mana di sini kata ini, kata benda? Caleb loves supply Nintendo. Iya, jadi kalau ini subjek, ada objek, dua-duanya kata benda. Bagus. Jadi Caleb and Nintendo are the nouns in the sentence. Caleb is a person. Ya, Caleb itu orang, Caleb, Nintendo itu adalah benda. Dua-duanya benda. Ya. Kalau Caleb itu orang, kalau ini sesuatu yang bukan manusia. Tapi dua-duanya benda. Caleb itu yang tadi yang disebut subjek, ya. Nintendo tadi lah yang disebut dengan objek. Alright, kita lanjut. Oke, types of noun. Jadi tadi kita membahas abstrak dan konkret, countable dan uncountable. Tapi ada dua. Kalau ini sih perlu kamu tahu tapi nggak perlu dihafal. Ada sebenarnya dua kata benda jenisnya. Ada common noun dan proper noun. Common ini adalah benda umum yang tidak punya makna, yang tidak punya nama khusus. Tapi kalau proper noun adalah nama yang spesifik yang ada namanya. Lihat, dog, anjing ini kan umum ya. Tapi kalau bilang anjing herder, anjing bulldog, anjing chihuahua itu baru proper noun. Jadi ketika nama spesifik dari benda tersebut, this is called proper noun. Tapi kalau secara umum disebut common. Contohnya kota. Kota itu kan umum, tapi kalau kita sebut kota Jakarta, Surabaya, kota Medan, kota Kalimantan, itu baru proper noun. Seperti yang ini. Kenapa disebut ini proper noun? Karena sudah ada kata khusus New York di sini. Jadi kalau kamu bilang hanya city, kota, itu common. Tapi kalau kamu bilang New York City, itu sudah proper noun. Coba jawab. Ketika saya sebutkan nama benda, coba itu common atau proper. Saya ulang ya, common adalah benda umum, proper itu adalah nama khusus. Saya sebutkan bendanya, langsung kalian jawab. Book. Buku itu common atau proper? Common. Ya, karena buku kan masih ada jenisnya kan? Ada buku mathematics, buku techniques, engineering, ya. Oke, kalau saya bilang buah-buahan. Common atau proper? Common. Kalau saya bilang pineapple, buah nanas, itu common atau proper? Bagus. Udah pintar ya. Oke, gitu adik-adik. Thank you so much. Iya, ini ada di kalimat ini semuanya common noun ya. Kalau kamu lihat birthday, ulang tahun, cake, kue itu common, race, pertandingan, kota, minggu, buah-buahan, kelas, itu semuanya common noun. Tapi kalau kamu bilang my birthday, ini sudah proper noun karena sudah ada my di sini, sudah khusus ulang tahunku. Kalau kamu bilang chocolate cake, ini sudah proper noun karena ada kata coklatnya, gitu ya. Kalau kamu bilang 5K race, ya, pertandingan 5 mil itu sudah proper, gitu ya. Ketika kita sudah tambahkan ada nama spesifiknya. Tapi kalau nama umumnya saja itu disebut dengan proper noun. Kita lanjut ini, kamu tebak ya. Sean cut the grass. Yang mana di sini yang disebut dengan common noun, adik-adik? Sean cut or grass. Ingat, common tadi umum, proper itu khusus. Sean itu kan nama orang. Kalau sudah ada nama orang, nama spesifik berarti proper. Oh iya Pak, maaf salah Pak. Nggak apa-apa. Rumput. Ya, kalau kata kerja. Bagus ya, ada yang sudah benar. Grass, rumput itu kan ada rumput liar, rumput warna kuning, rumput warna hijau. Jadi beda ya. Itu sudah proper. Tapi kalau rumput aja itu common. Ya.
Oke, kita lanjut. Kalian tebak. West Middle School is a great place to learn. Ini sudah ada judulnya, adik-adik. Jadi semua nama-nama yang ada di sini, ini disebut dengan proper noun. Proper noun berarti kata benda khusus, karena sudah ada namanya. Kalau yang saya garis bawahi adalah nama umumnya, tapi kalau kamu sudah bilang ini, West Middle School, sekolah West Middle, itu sudah khusus. Kalau kamu bilang hanya mall saja, itu umum. Tapi kalau kamu bilang Grand Traverse Mall, itu sudah proper. Kamu bilang hanya bioskop saja, itu common. Tapi kalau kamu bilang Horizon Cinemas, itu sudah proper. Gitu ya adik-adik ya. Ya, kita lanjut ke ini adalah noun. Kita ke pronoun sebentar. Pronoun yang mana tadi? Pronoun itu sebenarnya banyak adik-adik ya. Tapi yang perlu kamu pahami sebenarnya yang sangat kita butuhkan adalah subject pronoun and object pronoun. Nah, saya bilang seperti ini adik-adik. I love you. Yang mana di situ subjek? I atau you? I. Iya. Yang mana objek di kalimat itu? You. Tapi kalau saya bilang she loves me, yang mana objek di situ? Me. Iya, sudah pada pintar ya. Saya akan share screen terlebih dahulu yang kalian lihat apa di layar kalian? Pronouns ya, yang ini? Yes, sir. Oke. Saya ke ini, kita langsung ke contoh yang tadi biar kalian pahami dulu ya. Saya ke buat table baru. Lihat adik-adik. Duplicate. Oke. I dan me ya itu sama-sama saya teman-teman, tapi pronoun ini beda penggunaannya. Ketika saya buat kalimatnya I go to college every day, ya lihat I di sini berfungsi sebagai subjek di awal kalimat. Tapi kalau saya bilang dia menyukai saya, she likes me, me ini adalah objek. Jadi nggak boleh kamu bilang she likes I, langsung salah kalimatnya. Karena saya di sini sebagai objek. Ketika saya awal di kalimat itu jadi subjek I. Jadi bedakan antara I dan me. You, memang you tetap you kan, ini gampang diingat ya. Karena you sebagai subjek, you sebagai objek. Contoh kalimatnya saya buat. He loves you. You love her. Ya. Jadi you ini berfungsi sebagai objek, you di sini berfungsi sebagai subjek. Jadi gampang diingat ketika you sebagai objek, you sebagai subjek ya. Kalau misalkan kita ganti ini she, bedakan she dengan her. Sama-sama dia teman-teman, tapi kalau di sini she, ya she goes, ya she goes to college every day. Saya ingatkan lagi kenapa she pakai s karena memang sudah dari sananya ya. Jadi nggak boleh she go, harus she goes. Oke, she goes to college every day. Saya ganti di sini Danu likes her. Ya, Danu menyukainya. Menyukainya adalah perempuan. Jadi kalau ditanya siapa yang disukai, dia perempuan. Gitu ya. Jadi bedakan she dengan her. She sebagai subjek, her sebagai objek. Dia perempuan ya. Dia perempuan. Laki-laki juga ada dia. Ya, tapi beda. Kalau laki-laki dia pakai he. Saya ganti ini. Bedakan he dengan him. Sama-sama diterjemahkan dia. Tapi kalau saya bilang he treat me kind. Dia memperlakukanku dengan baik. Ya. He treats me so kind. Ya, dia memperlakukanku sangat baik. Lihat di sini he sebagai subjek. Kalau saya ganti I don't
Saya tidak mengenal dia, dianya laki-laki. I don't know him. Jadi bedakan he dengan him. Ya. Jadi posisinya he sebagai subjek, him sebagai objek. Alright, kita oke. Bedakan they dengan them. Oke. Ini belum saya ganti tadi ya. Kalau he, she, he, him ini laki-laki ya. Oke, bedakan they dengan them ya. Saya buat kalimatnya. They are my friends. Mereka adalah teman-temanku ya. They are my friends. I love them. Saya menyukai mereka. Jadi kamu harus perhatikan bedanya they dengan them. Kalau they ini di depan, them ada di belakang. Jadi nggak boleh I love they, langsung salah. Jadi ini gunanya kita mempelajari grammar. Kenapa kita tadi mempelajari subjek pronoun? Karena subjek sebagai awal kalimat, objek sebagai akhir kalimat. Sama-sama noun, ya. Oke, ada we bedakan dengan us. Sama-sama kami atau kita. Tapi kalau we di depan berarti we study English every Wednesday. Ini hari Rabu ya, benar ya. Kami belajar bahasa Inggris tiap Rabu. We, ya. Sir Gunawan, ya, teaches us. Nah, lihat us di sini. Jadi bukan we. Jadi bedakan kalau we di depan, us di belakang. Sudah paham ya, adik-adik? Sudah? Sudah? Oke, saya stop share ya. Ya, Pak. Sekarang sudah it's 9 o'clock. I told you just now I only teach 1 hour and then mungkin 5 until 10 minutes we are talking. Saya stop share. Alright. Ya, ada pertanyaan? Atau pernyataan? Jonathan, can you open the camera? Nah, ini kalau seperti ini saya harus panggil satu-satu nih kayaknya ya. Oh, Jonathan. Nih, ketika saya panggil namanya, saya mau hari ini saya mau kenal dulu satu-satu wajahnya. Meskipun di awal kita perkenalannya nggak lengkap, saya tunjukkan dulu nama. Saya nggak usah tunjukkan presensinya. Saya panggil namanya, langsung nyahut dan tunjukkan wajahnya. Kalau nggak bisa tunjukkan wajahnya, kasih tahu alasannya. Excel, mana kamu Excel? Excel Christopher. Nggak hadir. Jerry, karena kamu saya pilih jadi ketua kelas, coba cek di list nama itu ada Excel nggak? Hadir nggak hari ini? Oke, nggak ada sahutan, saya nggak hadir dulu ya. Gerald tadi ada ya? Gerald? Gerald mana? Saya. Oh iya, oke. Gerald yang selalu buka kamera ya. Saya selalu ingat nanti wajah sendu kamu. Thank you Gerald. Saya ke Immanuel. Ada Immanuel? Mana wajah kamu Manuel? Ya, thank you Manuel. Jerry. Nah, ini sang ketua kelas, the chief of this class. Remember, if you want to ask something, just reach Jerry's number, ya. Jerry will help me to convey the information. Jerry, thank you so much. You are in this Zoom now. Jonathan, ada 2 Jonathan. Nanti Jonathan yang kedua saya panggil Oliver saja ya. Jonathan yang Jonathan only, mana wajahnya? Hadir, Pak. Hadir. Saya lihat di sini belum terlihat wajah kamu, Jonathan. Jonathan belum buka kamera kamu ya, Joe.
Tadi yang saya tanya di awal kamu ya, Jo? Oh, yang saya lihat di sini Jonathan Oliver. Jonathan Oliver hadir ya. Jonathan Only mana? Tadi sih kayaknya saya lihat wajahnya Hadir, deh. Pak. Mana? Ada Pak, ini Pak. Saya sudah on cam. Belum, masih ini kali ya, on the process. Oh, saya bikin large gallery aja biar kelihatan. Mana nih Bang Jonathan? Oh iya, yang pakai orange. Iya, pantesan. Thank you, Jonathan. Alright. Sorry ya. Biar saya semakin mengenal wajah kalian. Ada Jonathan, Oliver sudah, ada Leonardo Saputra, ya ada. Dari tadi abang ini sudah ada di depan layar saya. Thank you Leonardo. Yes, sir. Maria, can I see your face, Maria? Where are you? Tadi ada Maria di awal ya. Saya mau lihat lagi. Iya. Thank you, Mar. Kamu lagi di mana, Maria? At home? Lagi di kosan, Pak. Oh, kamu ngekos. Asli mana, Neng? Where do you come from? Dari Flores, Pak, NTT. Oh, I see. Thank you so much. Terima Reinhard. kasih, Pak. Yes, my pleasure. Reinhard Costa. Reinhard Costa, sambil saya ambil lihat layar ya. Reinhard, absent berarti ya. Oke. We win-winan. We win-winan. Where are you, Miss? Oh iya. Oke. We win-winan. Thank you. Pakai kemeja coklat ya. Hitam ya itu Neng ya. Thank you. Victor Chinet Subnavel. Ini namanya unik banget. Ini dari mana ini, Bang? Victor, ada orangnya di sini? Oke, nggak hadir. Gabriel Lano Safledar. Gabriel. Mana Gabriel? Oh iya. Saya mau lihat lagi. Mana wajahnya, Gab? Oh iya. Oke, kalian kebanyakan pelontos ya, karena masih maba ya. Nanti setahun lagi pada gondrong ya teknik ini ya. Thank you Gabriel. Saldona. Iya, Pak. Mana wajah kamu Saldona? Tadi sudah dia tengah-tengah sih saya ini. Oh iya, thank you Saldona. Oke, Pak. Iya. Cyril Aurelia Panlana. Kamu dari mana, Neng? Asalnya? Namanya unik Di ini? Kupang. Oke. Kupang, Flores, Manado itu unik-unik ya. Kalau kami orang Batak biasanya uniknya langsung lihat marganya. Tapi kalau yang lahir di Jakarta biasanya marganya nggak dicantumin ya. Atau disingkat saja. Thank you Cyril. Alexandro. Where are you Alexandro? Kalau perempuan saja Alexa. Kalau ini ada Andronya berarti laki-laki. Alexandro, absent? Oke, absent. Bayu Aryo. Bayu Aryo. Oh, ada di sini ya. Thank you, bye. Nah, hanya ini saja yang saya lihat nama-namanya, yang saya copy paste dari WhatsApp group. Sudah mau habis ini baterai laptopnya. Adik-adik yang tidak ada namanya masih Pak, saya hadir, Pak. masuk grup, screenshot ini lewat handphone kamu nanti masuk ke grup, sertakan nama kamu hadir hari ini hadir, nama, prodi dan NPM. Adik-adik karena laptopnya mau dead ya, out of battery. Emmanuel, I need you to lead our prayer. Emmanuel, tutup dalam doa yuk, Bang. Bisa. Ya. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, syukur dan terima kasih atas pemberkatan-Mu pada hari ini.
di mana hari ini kami telah belajar bahasa Inggris, Bapak. Biarlah pembelajaran hari ini berguna untuk kami hari ini dan masa depan kami. Terima kasih, Bapak. Amin. Guys, thank you so much for joining this meeting today. I love you all. God bless you. See you next week. Bye. Thank you, sir. Love you too, sir. Thank you, sir. Bye. I love My you, pleasure. Maria. I love you See you too, all. Maria. I love you, Win. Ya. I love Win, you, mana? Win, dijadiin Win. Love you. I Win, love you, I love you. Jansen. I love you, Jansen. Aduh, aduh. Jangan Jansen. ngomong lah. Maria udah ada